Baik, Bapak Ibu, sinau bareng yang ke-17, seharusnya 18, tapi karena ada yang di jadwal ulang jadi balik lagi ke 17. Karena ini Sutero 6, tapi ini sinau bareng 17 karena dihitung sejak semester kemarin kalau nggak salah, bukan dari awal adanya sinau bareng. Baik, pagi ini kita akan coba lihat bersama apa yang baru di Sutero 6 dan beberapa plugin yang bisa kita manfaatkan untuk memperbagus atau meningkatkan fungsi dari Sutero sebagai manajemen referensi. Ada banyak plugin, tapi mungkin hanya satu atau dua yang nanti kita bahas, dan yang lain paling tidak nanti teman-teman bisa menginstal sendiri dan mencoba sendiri, karena kalau tidak dicoba tentu saja tidak bisa merasakan sejauh apa sih manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang sudah menginstal Sutero 6 dan belum menginstal plugin, nanti kita bisa coba bersama. Baik, saya ingin tampilkan beberapa slide dulu. Jadi Sutero sekarang sudah sampai di Sutero 6, dan ketika kita buka sutero.org di bagian download, maka kita akan diarahkan pada minimal dua yang kita pasang. Yang satu adalah Sutero 6 bisa for Mac, for Windows, for Linux. Kemudian di sebelah kanan itu juga ada Sutero Connector, yang tertampil itu Chrome plus Sutero, tetapi itu akan tergantung dengan browser yang dipakai. Kalau yang dipakai itu Firefox, nanti munculnya ya Firefox. Dan Sutero juga punya beberapa konektivitas dengan, dia bisa terhubung dengan atau bisa dipakai untuk browser-browser yang lain juga, tidak hanya si Chrome atau Firefox. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman buka Sutero, nanti bisa cek di sini konektor for other browser itu apa saja gitu. Kemudian kalau fungsinya, saya kira teman-teman yang sudah menggunakan juga sering memakai apa fungsi dari Sutero Connector ini. Kalau di sini tertulis Sutero Connector automatically sends content as you browse that, dan seterusnya. Jadi with a single click kita bisa mengunduh konten dari website, baik itu jurnal atau paper, kemudian halaman website, termasuk juga halaman katalog perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa highlight yang ada di Sutero, di webnya Sutero. Jadi pertama itu collect with click, jadi mengumpulkan dengan sekali klik. Kemudian organize your way gitu. Kita bisa, nah ini menariknya di Sutero itu, kita bisa mengelola referensi kita, baik itu metadata maupun filenya itu penempatannya sesuai dengan keinginan kita gitu. Tidak dipaksa. Ada aplikasi yang memang dipaksa, pokoknya ya kamu harus di sini, tidak bisa dipindah. Tapi kalau di Sutero itu antara database dan filenya bisa disatukan. Kemudian site in style ini saya kira sama, bisa melakukan pengutipan dengan berbagai gaya. Kemudian juga bisa sinkronisasi, kemudian bisa collaborate. Nah, yang terakhir itu REST ini saya belum pahami maksudnya apa. Apakah yang ditonjolkan mudahnya atau yang lain gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di webnya sutero.org. Tapi di REST itu ada satu kalimat di sana yang saya kutip, saya ambil di sini. Jadi si Sutero mengatakan, with Sutero you always stay in control of your own data. Jadi saya melihatnya si Sutero itu memberikan kemerdekaan pada kita untuk mengontrol data kita sendiri. Tidak apa ya? Ya kita bisa betul-betul merdeka. Data kita itu mau kita simpan di mana. Kemudian kalau misalnya kita bikin anotasi itu, anotasinya itu kita tetap bisa peroleh gitu. Dia tidak terembed pada PDF-nya dan kita tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Tapi kalau Sutero bisa. Dan hal-hal yang lain tentu saja. Kemudian yang baru dari Sutero 6 itu apa? Ini yang saya peroleh dari, saya izin stop video dulu ya. Ini yang saya peroleh dari webnya si Sutero. Jadi kita bisa open PDF itu ke reader yang built-in di dalam Windows-nya Sutero. Kalau dulu kan kita bukanya di luar aplikasi Sutero. Kemudian, nah yang kedua ini saya belum paham maksudnya apa. Saya lompati aja ya. Kemudian PDF-nya bisa di-highlight, bisa diberi catatan, bahkan termasuk anotasi untuk gambar. Jadi gambarnya bisa dibikin, bisa di select, kemudian dia akan
muncul di bagian tertentu dari tampilan itu, dan kita bisa memberikan komentar-komentar atas gambar tersebut. Kemudian add annotation to Zotero note with automatic. Nah, kita bisa melakukan, jadi note itu bisa ditaruh di Word juga. Note yang dibuat di sini itu bisa di-insert di Word juga. Kemudian cite other, ini menarik juga. Jadi kita bisa mengumpulkan catatan-catatan dari item yang berbeda itu dalam satu tempat. Sehingga kalau kita punya satu topik tertentu, misalnya saya ingin membuat catatan terkait green energy gitu. Padahal paper green energy kita ada 10. Nah, catatan dari 10 paper itu bisa disatukan dalam satu note, dan note nanti itu akan nge-link ke 10 itu. Kalau diklik nanti dia akan menunjukkan ini dari mana. Baik, kemudian ini insert note, yang tadi saya sampaikan, insert note into your Word, library, and Google Doc dokumen, dan seterusnya. Kemudian, note itu bisa diekspor ke bentuk Markdown. Jadi Markdown-nya bisa misalnya ditaruh di Markdown reader itu, misalnya Obsidian misalnya. Sehingga kita bisa memperoleh atau kita bisa melakukan pencatatan dengan cara yang lain, misalnya dari Markdown itu, atau pembacaan dengan cara yang lain, atau mungkin nanti ada aplikasi Markdown viewer yang lain bisa dipakai. Tapi intinya ini bisa diekspor ke bentuk Markdown. Kemudian berikutnya, ini contoh tampilan dari PDF readernya. Jadi PDF itu bisa dibaca di tengah ini. Dia akan dibaca di aplikasi Zotero sendiri, tampilannya ada di tengah. Kemudian di sebelah kiri, ini anotasi yang diambil dari PDF ini. Nah, dia akan muncul di sini. Anotasi ini ada beberapa fitur sebenarnya. Kalau sudah ditambahi PDF translator, maka nanti akan muncul bahasa aslinya, kemudian translate-nya. Kemudian, ini yang gambar juga bisa masuk di anotasi di sini. Kemudian nanti di bawahnya bisa diberi catatan. Kemudian di sebelah kanan ini ada item note dan all note atau standalone note. Jadi standalone note itu yang tidak mesti terkait dengan satu PDF. Tapi kalau item note itu dia nempel di PDF-nya. Oke, kemudian, ini contohnya note yang dibuat di Zotero. Ketika kita membuat anotasi dengan cara misalnya diklik begitu, di blok kemudian ditaruh di anotasi, maka otomatis dia akan memunculkan sumbernya itu dari mana. Ini otomatis ya, CIA 2001 itu otomatis, bukan kita yang membuat, tetapi mesin. Nah, anotasi ini bisa dibuat dengan beberapa template, artinya tampilannya bisa dimodifikasi begitu. Ini tampilan defaultnya yang atas ini, kemudian di bawah ini dengan modifikasi, artinya ini ada block quote-nya, ada garis begini. Nah, kalau misalnya dibuat berbeda ini, nanti ada efeknya ketika ditambahi dengan translate. Nah, contohnya ini. Yang sebelah kiri ini ada block quote-nya. Jadi atas ini kalimat aslinya, bawahnya ini translate-nya. Jadi translate dari atas ini. Dan ini yang translate langsung aplikasi plugin-nya si Zotero, pakai Google Translate. Nah, kalau yang masih default, itu tanpa ada block quote-nya. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri. Kemudian di Zotero itu juga ada fitur Find Available PDF. Jadi kalau kita punya DOI begitu, DOI-nya ditaruh di Zotero, kemudian kita tidak punya PDF-nya, kita bisa klik kanan hasil dari memasukkan DOI itu, kemudian Find Available PDF. Kalau misalnya paper itu open access, maka si Zotero ini akan mencarikan filenya, kemudian langsung di-embed pada metadata itu. Nah, kalau misalnya tidak open access, maka ada yang kemudian memakai aplikasi Skyhub. Jadi ada juga update Skyhub PDF ini juga bisa dipasang. Tapi saya tidak akan praktekkan yang update Skyhub PDF ya. Plugin-nya ada, bisa diinstal sendiri.
Nah, find available PDF bisa dipakai untuk itu. Kemudian di sini ada beberapa yang sudah saya pasang juga. Jadi manage citation count. Jadi kita bisa melihat citasi dari sebuah paper itu ada berapa sih sebenarnya begitu. Langsung di Zotero, tidak perlu membuka ke database tertentu misalnya. Tapi citasi ini akan dibatasi ya, citasi di mana gitu. Citasi yang terindeks di semantic explorer misalnya, itu akan berbeda dengan yang terindeks di Crossref. Kemudian view site report, kalau misalnya kita ingin melihat konteks pengutipan dari sebuah artikel, itu kita bisa klik view site report. Tapi ini juga add-on ya, plugin, kita install dulu. Begitu. Kemudian, nah ini yang add note to MS Word. Jadi di Zotero itu ada penambahan. Kalau dulu itu hanya add citation, add bibliografi, dan 3 yang ini. Nah, tambahan di Zotero 6 itu ada add note. Jadi add note ini nanti bisa ya mirip seperti add citation. Klik add note, nanti kita bisa memasukkan note yang kita buat di Zotero. Parafrase dan seterusnya itu bisa masuk. Cuman, ini yang pernah saya tanyakan di forum Zotero itu, kalau kita bikin note, kemudian note-nya itu isinya ada 10 catatan misalnya, 10 kutipan misalnya, maka kita tidak bisa milih satu-satu. Satu-satu misalnya hanya ngutip yang pertama gitu, nggak bisa. Tapi semua dari 10 itu akan insert di dalamnya. Nah, kita harus mengedit. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, sehingga kita harus memilih, seandainya yang kita butuhkan hanya satu. Tapi kalau konteksnya misalnya, semua kutipan itu dipakai untuk bahan sebuah paper, maka ya ini sangat berguna. Tinggal klik, maka akan masuk semua. Tinggal dari kutipan-kutipan itu dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Ya ini apa ya? Bayangan saya saja ketika fiturnya seperti ini, apa sih yang bisa dimanfaatkan? Gitu. Meskipun misalnya tidak benar-benar 100% sesuai yang diharapkan. Atau mungkin saya juga belum tahu fungsi lebihnya itu ada di mana. Tapi nanti kita praktekkan. Kemudian, nah ini PDF Translate. Nanti kita praktekkan. Jadi, ini bisa diinstal dari sini. HTTPS dan seterusnya ini bisa diinstal. Nanti dia akan muncul di sini, Bapak Ibu. Info tag related translate di sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi, coba saya tunjukkan dulu ya. Nah, di sebelah sini. Nanti akan muncul di sini. Begitu PDF Translate itu. Nah, PDF Translate ini ada beberapa cara, Bapak Ibu. Satu, kita bisa memilih dari PDF itu. Nanti hasil pilihan dari PDF itu akan masuk di sini. Kemudian bisa di-set secara otomatis si Zotero itu akan mentranslate di sini. Dan hasilnya itu bisa di-copy, row-nya saja atau result-nya saja atau dua-duanya gitu. Copy di MS Word, di-copy di Notepad, atau juga ini akan tersimpan di dalam Zotero Note kita. Itu juga bisa. Nanti hasilnya kalau tersimpan di Zotero Note itu yang seperti ini tadi. Nah, ini dia. Nah, yang ini. Jadi ada aslinya, kemudian ada translate-nya. Kemudian translate itu juga karena basisnya Google Scholar, ini bisa dipilih mau translate kemana. Saya nyobanya sih baru ke bahasa Indonesia, tapi bisa dicoba nanti. Begitu, kemudian ini settingan PDF translate-nya, jadi bisa di-enable translation-nya, bisa dicontreng, automatic translate. Kalau automatic-nya tidak dicontreng, maka nanti kita perlu klik translate di sini. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau automatic translate-nya dicontreng, maka ketika select ini langsung otomatis dia akan mentranslate. Begitu ya. Ini saya jadi ketahuan installin, nggak apa-apa ya. Ini buat latihan soalnya. Baik, begitu. Nah, kita coba praktekkan, Bapak Ibu. Sebentar, mana ya? Ini yang PDF Translate. Kalau ada yang mau mencoba, ini saya send di chat. Kemudian plugin-plugin yang lain, kumpulan pluginnya Zotero itu ada di sini. Saya kirim di chat. Kemudian ini keterangan tentang PDF Reader itu ada di sini. Kalau misalnya mau menginstal mungkin yang atas dulu ya, Zotero PDF. Tapi kita coba praktekkan bagaimana apa anotasi yang ada di Zotero. Kita praktekkan bersama-sama. Baik, ini file-file Zotero yang sudah masuk. Karena ini
konteksnya adalah membahas Zotero 6, mungkin saya tidak mempraktikkan dari awal bagaimana input dan seterusnya. Tapi kalau ada yang request, nanti bisa request waktu, kita bisa agendakan. Nah, saya akan coba masukkan misalnya ini. Jadi, oke, saya masukkan DOI ya. Ini untuk praktek. Nah, instalasi PLTS ketika saya masukkan DOI, otomatis saya juga akan dapat full tag-nya ternyata. Kenapa? Karena dia open access. Bentar, saya cari lagi yang lain. Oke, IJ Biotech. Nanti kita pakai untuk latihan translate. Ya, ini IJ Biotech. Ya, dapat full tag-nya juga. Saya pastikan dulu apakah saya sudah menginstal, translator. PDF translator. Tapi sebelum ke sana, bagaimana membuat anotasi di Zotero. Jadi ini saya double klik, teman-teman, kita akan diarahkan ke sini. Nah, ini dia. Oh, saya sudah install translate-nya ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, mana ya? Oke, ini ya. Di sebelah kiri ini ada 3 view. Pertama ini thumbnail, kemudian ini anotasi, misalnya sudah ada anotasi nanti akan muncul di sini. Kemudian ini model bookmark-nya. Jadi kita juga akan dibantu oleh bookmark yang ada di sini untuk melihat bagian per bagian dari paper. Ini kayaknya aplikasi yang lain pernah punya ini ya, dan sekarang di Zotero pun punya ini. Jadi kita bisa terbantu di sini untuk membaca paper, discussion, conclusion-nya di mana, introduction-nya, material and method, dan seterusnya. Material dan method ternyata ada subnya. Karena ini bikinnya pakai heading ya, atau misalnya dia pakai LaTeX, tentu saja akan lebih mudah dibaca. Kemudian ini ada 3 pilihan ini Bapak Ibu. Kemudian di sini itu ada highlight. Jadi kita bisa meng-highlight lewat ini. Kemudian yang ini untuk add note, kemudian ini untuk select area, ini untuk warnanya. Nah, lalu fungsinya bagaimana? Begini, misalnya ini saya blok ya. Ini saya blok. Bentar. Saya cari yang teksnya agak panjang. Oke, discussion. Jadi ini tidak saya aktifkan semua, tapi saya bisa ngeblok begini. Sampai mana ya? Sampai sini. Ya. Nah, di sini ada pilihan warna. Di sini ada pilihan warna. Saya bisa klik warna yang mau dipakai untuk meng-highlight ini. Misalnya hijau. Nah, ketika saya klik hijau, maka di sini muncul. Dia akan muncul di anotasi sebelah kiri. Nah, anotasi sebelah kiri, ini kalau saya klik, kita bisa menambahkan komentar atas apa yang sudah kita select ini tadi. Misalnya ini komentar. Itu kita bisa menambahkan tag, teman-teman. Saya klik tag, jadi kita bisa menandai komentar kita itu dengan tag apa. Misalnya ini saya tandai dengan apa ya, MIR. Itu ada kata MIR di dalamnya. MIR. Nah, tag MIR ini, jadi bukan takmir ya, tapi tag MIR ini itu akan muncul di sini. Nah, dan ini di bawah ini bisa dipakai. Mohon maaf, saya sudah share-nya all screen ya. Zotero saya sudah terlihat. Sudah. Oke, siap. Nah, tag MIR ini kita bisa pakai untuk mendekati atau mencari anotasi yang kita buat. Contoh, ini akan terlihat misalnya, ya, ini saya bikin tag-nya apa ya, integrated. Ini pura-puranya saya. Nah, kemudian kalau misalnya saya klik tag integrated, maka dia akan muncul yang integrated saja. Gitu. Jadi ini berfungsi sama seperti tag yang di sini. Biasanya teman-teman kan kalau dulu sebelum Zotero 6 kan tag itu muncul di sini. Nah, hasilnya sama. Hanya saja kalau dari My Library ini juga muncul MIR dan integrated. Ini kalau saya klik MIR itu nggak muncul langsung di sini, tapi harus bukanya di sini. Nggak bisa dari sini. Ini yang saya belum tahu kenapa. Kalau misalnya dari tag di My Library ini bisa terhubung di sini, kayaknya menarik. Nah, ini integrated. Ini kalau diklik dia akan memunculkan mana yang diberi tag integrated.
Begitu. Nah, kalau tanpa diklik highlight, tadi saya ulangi ya, ini kita klik, kemudian kita baru beri warna supaya dia muncul di anotasi di sini. Begini. Tapi kalau misalnya ini delete-nya gampang ya, klik kanan, delete gitu, di sini akan hilang juga. Tapi kalau misalnya saya klik highlight-nya ini, kemudian saya blok begini, saya lepas, otomatis dia akan muncul di sini. Tanpa harus memilih warna. Nah, warnanya ngambil dari sini. Si highlight ini ngambil dari sini. Begitu. Kemudian, di sebelahnya itu ada add note. Jadi kalau kita klik, kita bisa membuat note di satu tempat. Nah, kita taruh di sini, kemudian kita beri catatan di sini. Ini catatan. Begitu. Nah, hasilnya, teman-teman, itu akan berbeda. Kalau yang highlight tadi, itu bentuknya garis-garis begini, logonya. Tapi kalau yang note itu logonya seperti ini. Berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau gambar? Gambar nggak bisa. Gambar agak susah kalau pakai yang ini. Nggak bisa kan? Nah, kalau untuk gambar, nah ini dapatnya in. Saya hapus dulu ya. Oke. Kalau untuk gambar, itu bisa pakai yang ini. Select area. Jadi saya klik, kita bisa blok seperti ini. Ya, maka dia akan muncul di sini. Ini sudah urut halaman ya, 69, meskipun saya menseleknya itu setelah halaman bawah, tapi dia akan urut gambar. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita bisa memberi catatan atau tag. Begitu. Misalnya tagnya saya beri gambar. Kemudian, ya, kalau saya klik tag gambar, maka akan muncul yang gambar saja. Begitu. Nah, kemudian kita coba fitur translate-nya. Jadi translate itu ada di sini. Nginstalnya itu lewat sini, teman-teman. Tool add-on. Kemudian nanti klik ini, klik add-on from files. Oke, saya akan coba uninstall dulu. Bentar. Sorry. Zotero plugin yang mana tadi ya? Nah, ini PDF Translate. Ini saya bisa disable. Saya restart. Nah, hasilnya translate-nya jadi nggak ada di sini. Nah, kalau mau menginstal, itu kita tinggal masuk ke sini. Ini tadi sudah saya kirim ke chat ya, saya kirim lagi, mungkin ada yang oke. Nah, ini sudah ada petunjuknya, teman-teman. Sudah ada petunjuknya, Zotero PDF Translate caranya gimana, kemudian quick start guide-nya gimana, nginstalnya bagaimana. Nah, download the latest release of XPI file. Jadi nanti tinggal klik ini, kemudian teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, ini download saja PDF Translate XPI-nya, kemudian oke, saya taruh di download ya. Oh, saya sudah download ini. Saya save. Nah, nginstalnya caranya adalah klik buka Zotero-nya, kemudian klik tool, klik add-on. Ini hampir semua caranya sama ya untuk menginstal add-on. Kemudian klik tanda apa ini? Tanda setting ya biasanya. Kemudian install add-on from file. Saya klik, kemudian nah ambil Zotero PDF Translate XPI, open. Ya, dia akan minta install now. Klik saja. Begitu. Ini kayaknya karena sudah menginstal ya. Saya enable, saya restart. Sebentar. Sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, teman-teman. Nah, nanti cara installnya lewat sini, Pak. Tools, add-on. Oke. Kemudian ini. Ya, ketemu? Saya hanya muncul dua ini, Pak. Hanya Zotero LibreOffice sama Zotero Word for Windows Integration. Nggak tahu ya. Bentar. Lewat sini, Pak. Tool, add-on. Iya. Terlihat nggak ya slide saya? Iya, terlihat. Okay. Coba saya ulang. Tools,
add-on. Add-ons. Nah, muncul ini Pak, add-on manager di layar. Muncul, tapi saya cuma hanya ada 2 saja. Kalau di layarnya Mas Pur itu mungkin Ada banyak. belum. Iya. Nah, karena Bapak belum install gitu. Oh. Nah, kemudian nanti installnya begini Pak, klik ini. Nah, ini klik ini. Ya. Nah, kemudian install add-on from file. Jadi add-on itu bentuknya file yang harus kita pasang, Pak. Nah, termasuk yang translate tadi itu bentuknya file XPI yang ini. Nah, ini yang harus dipasang ke Zotero gitu. Nah, cara masanya adalah klik ini yang gerigi ini, kemudian install add-on from file. Nah, pilih Zotero PDF Translate yang tadi sudah diunduh. Oh ya. Begitu Pak, baru diklik open, nanti akan minta install. Nah, teman-teman begini. Jadi, pertama, apa yang sudah kita bikin anotasi di sini, itu bisa dipanggil di sini. Caranya gimana? Ini ada 2, item dan standalone. Jadi, kalau standalone itu tidak mesti terkait dengan paper ini, bisa terkait dengan paper-paper yang lain juga. Kalau item itu terkait dengan ini. Nanti akan saya coba praktekkan yang standalone supaya kita bisa ngumpulin dari sekian paper gitu ya. Nah, saya coba yang ini dulu, yang item note. Jadi kita bisa bikin add item note. Kita bisa manual membuat begini, membuat catatan. Itu pertama. Kedua, kita bisa ngambilnya dari sini. Oke, saya blok ya. Kemudian bisa add to note, klik. Nah, dia akan akan tertarik ke sini. Clear ya? Dan di sini akan muncul ini. Go to page ya, dia akan menunjukkan di mana tempatnya. Oh, di sini gitu. Keplan kan di sini tadi. Begitu, itu cara pertama. Cara kedua, mungkin teman-teman yang mencoba tampilannya nggak kayak gini, karena ini sudah saya ubah, saya custom, supaya ini ada block quote-nya. Kemudian cara kedua, itu yang tidak kalah mudah itu begini. Ini saya blok, kemudian ini tinggal saya tarik ke sini. Nah, itu juga kita akan peroleh quote-nya. Tapi ini belum ditranslate ya. Ini bisa diedit sih. Begitu, ini belum translate. Oke, ini adalah item note. Jadi item note itu ini terkait dengan paper ini. Tapi kita bisa membuat all note. Misalnya begini, note standalone note. Oke, standalone note. Oke, misalnya saya beri judul apa ya? Kumpulan paper, kumpulan catatan. Kemudian saya beri heading 1. Ya. Nah, ketika saya bikin standalone note, kemudian saya taruh saya pindah ke sini tadi, maka di all note ini akan memunculkan note yang lain selain yang terkait dengan item ini. Nah, ini bisa saya pakai untuk mengumpulkan dari berbagai paper. Misalnya ini saya klik, saya taruh ke sini, set, gitu kan. Terus saya pindah lagi ke paper yang lain, misalnya ke mana ya? Oke. Aduh, ini cuma 1 halaman ya. Data mining, oke ini. Nah, oke. Ini saya blok, saya tarik ke sini. Nah, jadi ini sumbernya udah beda, teman-teman. Ini Hermawan. Ini kalau saya klik go to page, maka dia akan membuka ke Hermawan. Gitu. Kalau yang bawah, kalau saya klik sumbernya ini, kemudian saya klik go to page, maka dia akan membuka sumber dari kutipan ini. Nah, dari sini kita bisa pakai fitur ini untuk mengumpulkan sekian catatan dalam mengumpulkan sekian catatan penting dari berbagai paper itu dalam sebuah catatan. Gitu. Ini kumpulan catatan. Dan kumpulan catatan ini bisa kita ekspor ya ke HTML. Nah, ini ke Markdown, ke Zotero PDF dan lain sebagainya.
Begitu. Jadi ya kita tetap bisa apa ya? Bisa tadi mengontrol data kita. Mau diekspor ke HTML bisa, ke ini bisa. Begitu. Note ini yang standalone note itu ada juga yang bikin note-nya itu begini. Jadi ini bukan Mas, pakai yang note tadi nggak bisa untuk gambar. Kalau yang tadi di sebelah kiri kan tadi bisa ya gambar. Oh, oke. Sebentar. Kalau Saya yang coba. kanan apakah bisa? Saya coba ya. Yang kanan ini kalau dipanggil ke sini bisa juga, Mbak. Nah, ini sebentar. Kok nggak bisa? Oh, saya nggak panggil dari sini. Sebentar ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Move to trash. Nah, bisa, Mbak. Ini tadi, ini saya ngambilnya dari sini ya. Jadi kalau kita mau manggil anotasi di sini supaya muncul di sini, itu tinggal klik ini. Plus add item note from annotation. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak lewat itu, tapi misalnya lewat ini. Bentar. Kok nggak mau? Nah, bisa, Mbak. Oke, Mbak Nova? Oke, siap. Bisa ya? Ini di saya komentar nggak muncul ini yang kiri. Munculnya teks aja. Diklik aja, Mbak. Diklik. Oh, gitu. Diklik. Nah, diklik nanti ada add comment. Nah, itu ditulis di situ. Siap. Oke ya. Nah, ini berbagai mode anotasi. Bapak Ibu teman-teman bisa oprek lagi ya nanti supaya ketemu cara yang tepat dan bisa lebih memahami itu. Kemudian bagaimana dengan translate tadi? Saya cari yang bahasa Inggris ya. Translate. Translate-nya ada di sini ya. Di sini. Nah, di sini. Jadi ini ada dua. Klik saja yang sebelah kiri. Nah, nanti akan ada info tag related translate gitu. Nah, translate di tempat saya itu saya setting automatic translation-nya tidak saya contreng. Nanti teman-teman bisa cek di sebentar. Translate tadi saya sudah sebentar translate. Oke, ini ya. Saya kirim ulang ya. Oke, itu saya kirim halaman utama dari plugin Zotero PDF Translate. Di situ ada keterangan fungsi dari general dan advance ini untuk settingannya seperti apa. Kemudian untuk translate. XPI-nya itu ada di sini. Nah, itu sudah saya kirim. Sekarang bagaimana penggunaannya? Penggunaannya itu ini Pak, saya pakai yang terbitan Indonesia, semoga sama saja ya. Saya coba blok. Oke ya. Kemudian, nah, otomatis dia akan muncul di sebelah kanan ini. Setelah saya blok, muncul di sebelah kanan. Cisplatin is one of bla 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 bla. Nah, di bawahnya langsung muncul ini. Begitu. Kalau kemudian kita mau copy, di bawahnya ini ada pilihan copy raw, copy result, dan seterusnya. Oke, ini kalau kita ngambil langsung dari PDF-nya ya. Tapi kadang-kala kan kita mau menerjemahkan sesuatu ini di sini, tidak dari PDF. Kalau dari PDF sekali lagi kita tinggal blok ya, dengan settingan tadi tentunya. Nanti kalau misalnya nggak berhasil, settingannya bisa di OTT atau nanti bisa di share screen ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kalimat yang kita ingin translate, yang kalimat itu bukan dari PDF, misalnya gini, when I was a child, misalnya begini, maka tulis saja seperti ini, kemudian semoga benar ya, klik translate. Nah, klik translate di sini, maka di sini akan muncul hasilnya. Begitu. Tadi Pak Sinter ya, Pak Samsul yang gagal ya, boleh di share screen Pak. Halo Pak Samsul.
Ya, ya. Oke. Cannot start screen. Sudah, Pak? Oke. Zotero. Translate-nya nanti bisa juga dimasukkan ke note ya, tapi kita belum. Ini, Pak. Oh, klik yang ini dulu, Pak, yang sebelah kanan nomor 2. Nah, ini nih. Ini nggak ada di sini kan? Oh, ini bahasa Indonesia ya? Sebentar. Kok no parent? Oh, karena ini tidak ada parent itemnya, Pak. Parent item itu gimana? Oke, sekarang coba klik My Library, Pak. My Library. Oke, pendugaan itu filenya di paling atas ya. Klik kanan. Klik kanan, kemudian create parent item. Oke, nah manual entry. Ini nggak ada DOI-nya ya. Manual entry. Nah, sekarang coba double klik ini biarkan aja deh. Kita coba dari sini. Oh, yes. Oke. Nah, sekarang muncul, Pak. Oke, coba saya ini ya. Oh, dibalik. Oh. Yang bawah dihapus ya. Nah, itu Pak. Oke, thank you. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Berarti gini, ini saya juga baru nemu. Kalau sebuah PDF itu nggak ada parent itemnya, maka fitur translate-nya nggak bisa jalan. Jadi harus ada parent itemnya. Ya. Oke. Begitu. Nah, kemudian saya share screen lagi. Nah, kalau misalnya kita pada posisi ini ya, oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Atau sebentar, ini saya hapus semua dulu ya, biar kelihatan. Ini saya pakai yang ini, yang standalone. Oke, saya terus catatan. Kita bisa set heading-nya ya. Oke, catatan, kemudian oke, ini deh. Sorry. Saya blok sampai di sini. Set. Ya. Kemudian saya tarik ke sini. Nah, otomatis dia akan muncul, Pak. Micro array, bla 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 bla. Nah, di bawahnya ada hasil translate-nya. Begitu. Ini formatnya bisa diatur ya. Bisa diatur block quote-nya dan seterusnya itu bisa diatur. Begitu. Nah, kalau misalnya ini automatic sebentar. Selain bisa dimunculkan di sini, Bapak Ibu, di note-nya di sebelah kiri pun ini akan ada dua, aslinya, kalimat aslinya dan translate-nya. Begitu. Nah, ini fungsi yang URL sumber kutipan ini sama seperti yang sebelumnya, seperti yang di item note. Jadi kalau kita klik ya dia akan mengarahkan ke sumbernya di mana. Nah, ini dia. Gitu. Saya coba yang lain lagi, misalnya Keplan, bla 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 bla. Ya, ini proses ya, annotated, translate, save. Ini, nah, ya, kita akan punya dua seperti ini. Oke, begitu teman-teman. Translate-nya nanti ini bisa diubah-ubah ya, Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris dan seterusnya. Karena dia pakai Google Translate ya mestinya kemampuannya ya sama karena hanya interface-nya saja yang ditarik ke Zotero. Oke, begitu. Kemudian tadi ada yang tanya, sebentar, mohon diulang yang note. Mak Raditya, sudah cukup yang note atau perlu diulang lagi? Sampun, Pak. Sampun. Oke, siap. Kemudian tadi ada yang tanya apa ada? Sudah diinstal. Yang add-on Skyhub ya. Ini aja Bu, googling Skyhub add-on for Zotero gitu. Nanti ketemu Pak. Monggo yang resen tadi siapa? Bu Lis dan Bu Nisa. Siapa dulu nih? Urut abjad, Bu Lis dulu monggo.
Ya, matur suwun Mas Pur. Mas Pur, ini kan catatan bisa dipanggil di Oh ini kan iya, ya di MS Word. Word. Hmm. Nah, kemarin ya sempat saya tanyain ke Mas Pur, eh, ketika kita punya catatan tapi dalam bentuk image dan mau kita panggil di MS Word-nya kok nggak muncul, itu kenapa ya? Nah, kita coba Bu, Nuwun kita Mas Pur. coba. GG, kita coba ya Bu. Oke, catatan. Sebentar ya, ada image-nya yang mana ya? Oh ini ya Bu. Oh ya, image-nya nggak muncul. Data mining analysis of MIR. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa ya, bisa ya Bu? Oh bisa ya? Bisa Bu. Kemarin tuh saya nyobain tapi image-nya nggak keluar, jadi cuman bordernya aja hitam gitu. Tapi image-nya nggak muncul. Siap-siap nanti tak Ini coba lagi muncul. Mas Pur. G, Nuwun tak Mas. ada lah. G, sama-sama Iya. Bu. G, monggo Mbak Nisa, silakan. Mas Pur, matur nuwun. Izin bertanya yang tentang all note tadi. Itu kan kalau tadi kan contohnya langsung ngambil dari beberapa paper tapi dengan cara di blog gitu ya. Bisa nggak kita menambahkan, misalnya kan setiap paper yang kita baca mungkin kita sudah bikin anotasinya sendiri-sendiri gitu nggih. Bisa nggak misalnya kita buka add all note, kemudian kita buka satu papernya, kemudian kita cuman manggil aja dari anotasi per item dari masing-masing paper untuk dijadikan satu di all note gitu, seperti itu bisa nggak nih? Kalau ngambil anotasinya itu satu saja ini yang saya belum praktek Bu. Bisa nggak ya? Kita coba Bu. Kita coba. Ini soalnya terus saya tiba-tiba crash tadi main, saya nggak bisa nyoba, nanya aja. Terlalu disuruh cepet-cepet bingung gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil belum kelihatan screen-nya nggih Mas Pur? Oh, sebentar. Kan sayang gitu daripada kerja 2 kali misalnya. Dari di kiri terus mau di arrange lagi di all note gitu, sakit batin gitu. Ya, terima kasih Bu. Kita coba Bu. Saya terus terang belum coba itu. Oke, ini saya bikin all note ya. Artinya anotasi yang dia berdiri sendiri, bisa dari berbagai sumber. Ya. Kemudian saya ingin masukkan anotasi yang ada di sini, tapi dari yang anotasi yang sudah dibuat. Maksudnya gitu ya? Ya, betul. Ini logikanya ini saya tarik ke sini, logikanya ya Bu. Tapi kita coba, saya belum nyoba. Nggak dicoba logikanya. Bisa Bu? Bisa nggih. Berarti misalnya coba buka paper lain berarti bisa juga. Oke, saya coba ya misalnya yang ini. Kalau bisa ya mungkin lebih ringan gitu kerjanya. Jadi nggak usah baca kali. Oke, ini ya, ini beda paper ya. Ya, beda paper. Ini beda paper ya. Sekarang saya tarik. Bisa Bu? Bisa nggih, siap. Nggih, siap mencoba. Matur nuwun Mas Pur. Sama-sama Bu. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, ada yang bisa diulangkan memunculkan notenya Mas Andri. Sudah cukup Mas Andri? Yang tadi saya ulangi lagi. Oke, sebentar saya sisir ya pertanyaannya ya. Kita coba dari yang paling bawah. Anotasi atau note itu otomatis tersimpan di... Nah, ini Mas. Note itu dia tersimpannya, ini agak beda dengan aplikasi yang sebelah ya. Jadi note ini itu dia muncul di sini. Jadi ada satu file tersendiri. Ini file tersendiri di sini yang ini kumpulan dari catatan itu. Dan note ini bisa diekspor to PDF. Tapi bentuknya nanti PDF sendiri ini ya. Kemudian kalau misalnya mau diekspor langsung dengan PDF-nya, apakah bisa atau tidak? Ini saya belum pernah nyoba, Mas Mutakin ya. Saya belum pernah nyoba. Kalau di Mendeley itu kan ekspor PDF with note, jadi note-nya langsung tertempel di situ ya. Kalau ini caranya gimana ya? Saya belum pernah nyoba soalnya. File print export PDF.
Di sini nggak ada export with note soalnya. Tapi nanti bisa dicoba, Mas. Tapi prinsipnya note-nya si Zotero itu dia tersimpan menjadi satu file sendiri di sini. Di bawahnya biasanya. Jadi ini nempel di bawahnya gini. Kalau dia standalone maka dia akan sejajar dengan metadata. Begitu, Mas Zainal. Pak Pur, jadi kalau misalnya terpisah gitu ya, misalnya kita Zotero-nya kita uninstall gitu, kemudian kita install lagi. Jadi database yang itu kan muncul di PDF awal, berarti itu enggak kita buat lagi ya? Sebentar. Kalau otomatis kalau diinstal, gini, metadata ini itu tersimpan di sini, Mas. Sebentar. Nah, dia akan tersimpan di sini, ngikut di sini. Zotero. Nah, ini SQLite. Jadi ini yang saya sebut perbedaan dengan aplikasi yang misalnya Mendeley begitu. Kalau si Zotero itu file PDF-nya yang ada di sini itu dia tempatnya bisa disatukan dengan database-nya. Nah, database ini dia akan terkait dengan ini, Mas. Sehingga kalau install ulang si Zotero, maka nanti tinggal diarahkan ke sini. Mengarahkannya itu lewat sini, Mas. Mengarahkannya lewat advance ya. Nah, ini. Jadi mengarahkan Zotero yang baru itu ke database sebelumnya. Maka nanti node-nya akan ikut. Begitu, Mas Zainal. Oh, jadi kita tinggal ngarahin aja ya Pak ya. Jadi waktu kita install baru, kita arahin ke data itu udah sama nodes-nya juga udah terkumpul semua ya Pak? Iya, betul. Ya Pak, oke Pak. Jadi biasanya kalau Sinau Zotero itu saya sarankan teman-teman itu set di advance ini, base directory sama data direktorinya itu diubah, ditentukan ke tempat yang kita inginkan. Ini di D. Sehingga nanti semua bisa di-set semua file PDF itu dia akan tersimpan di sini atau di sini. Bahkan termasuk yang ngambil dari web importer, dari SignDirect misalnya ketika di-add itu dia akan jadi satu di sini gitu. Contohnya masih ada waktu nggak ya? Contohnya ini ya, ini Zotero. Oke, saya ambil yang global environment. Misalnya ini. Kelihatan ya, ini saya klik OK, global environment. Maka akan muncul di sini, ini global environment. Saya tunggu sampai PDF-nya muncul. Sebentar, PDF. Ya, ini hampir selesai. Kok muter-muter. Ini proses ngunduh ini kayaknya. Jangan-jangan filenya besar. Bentar, suara saya masih jelas nggak ya? Masih Pak. Masih Mas. Siap. Karena ini Zotero-nya muter-muter kayaknya ngunduh file PDF ini. Jadi nanti global environment cost of ini kalau diklik kanan kemudian view file, itu filenya akan tersimpan di storage yang tadi kita tentukan. Ini kayaknya muter-muter karena besar filenya ini. Kita langsung dapat PDF-nya. Gitu, oke, sebentar. Saya bisa nggak catatan kita bikin codingnya bisa. Maksudnya gimana Bu Afriani? Catatan itu dibikin coding. Oke. Dibikin tag itu bisa. Saya dulu pernah diajari Mas Adi. Nanti dibuka pakai apa ya? Saya lupa. Kemudian nanti bisa dipetakan gitu. Bisa Bu. Saya belum bisa praktekkan sekarang, saya lupa caranya. Kemudian translate note, Pak Samsul mungkin mau share screen. Ini kok Zotero saya muter-muter masih. Saya coba. Halo Pak Samsul? Halo Mas. Not responding juga sama. Oh gitu. Bentar.
Ini kayaknya besar filenya ini. Aduh, oke, sebentar. Saya ulangi ya, Zotero. Nah, saya cari file yang kecil saja deh. Atau sebentar, saya ambil yang ini. Oke, saya share screen. Oh iya, ini ada pertanyaan kenapa tidak bisa dibuat satu tempat. Oke, ini ya. Ya, oke. Gisel. Atau mungkin ini coba. Ini tadi kan lewat DOI, saya klik show file. Nah, jadi oke, ini sudah. Ini saya dapat papernya tadi, PDF. Ini kalau saya klik kanan show file, maka dia juga akan menunjukkan bahwa file itu disimpan di data perpustakaan, data Zotero storage. Jadi menyatu di sini. Kecuali yang add-nya pakai pakai link to file ya. Kalau link to file akan beda lagi. Begitu. Kemudian ya, ini saya bikin begini Bu. Kenapa tidak bisa satu tempat? Nah ini, yang satu data perpustakaan FTUGM data Zotero file, yang satu data Zotero. Agak beda ini foldernya. Folder yang berbeda di bawah data perpustakaan. Tapi kalau mau dibuat lebih terkelompokkan lagi, misalnya data perpustakaan FTUGM _Zotero data directory, kemudian yang satu Zotero data location, yang atas attachment, yang satu data directory, begitu bisa diakali seperti itu. Jadi tidak dalam satu folder persis yang sama, tapi ada yang satunya di folder A, satu folder B, tapi folder induknya sama. Oke, kemudian ya Mas Galuh, jadi biasanya itu saya bikin versi pendek yang bukan versi pelatihan, sehingga yang kemarin nggak saya upload. Tapi kalau misalnya justru lebih menarik kalau yang versi pelatihan, ya nanti tinggal saya ambil, saya upload. Begitu Mas Galuh. Kemudian translate note. Oke Pak Samsul, yang dimaksud translate yang ini tadi Pak? Nggih, begini? Ya. Tapi yang notes-nya. Yang note. Maksud yang ini? Nah, tuh. Yang ini? Nggih? Ya. Oke. Jadi ini tadi kan asalnya dari sini, Pak. Dari sini. Ini saya blok. Kemudian bisa add to note. Nah, dia akan muncul di sini. Saya ulangi lagi ya, Pak. The genetic bla 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 bla. Kemudian saya klik add to note. Bisa translate saja. Translate dia akan muncul di sini, Pak. Cuma muncul di bawahnya. Tapi kalau klik add to note, dia akan muncul di kanan sini. Di sini. Begitu, Bapak. Oh, jadi langsung. Oke. Kalau misalnya preference-nya PDF Translate ini automatic translation, nah itu beda lagi. Kita nggak perlu klik add to note, tapi langsung bisa. Bentar, misalnya mana ya? 5 target. Jadi ini kalau di blok, klik. Oh, sebentar. Ini ada yang belum saya klik ya. Oh, sudah semua ya. Sebentar, ini tetap klik add to note ya. Sebentar. Kemarin itu saya praktekkan begini, dia langsung muncul di kanan ini. Tapi kalau nggak muncul nanti tinggal klik add to note ini, Pak. Begitu Pak caranya, Pak. Oh, berarti preferensinya dirubah dulu ya? Ya, nanti mainkan di preference, Pak. Oh. Ada automatic translate dan seterusnya itu. Oke. Pak Pur, kalau ininya apa namanya? Saya masukin RIS, tetapi nggak ada PDF-nya. Bagaimana? Oke. Siap.
Begini Pak, sudah saya siapkan listnya. Sebentar. Bentar, ini kok muter-muter ini saya klik. Sebentar ya Pak. Oke. Ini saya close dulu. Oke, kemudian saya insert list file, import, next. Kemudian saya coba cari data perpustakaan artikel contoh. Artikel contoh Scopus Open Access RIS. Nah, saya sudah siapkan file RIS yang open access. Kemudian saya klik next. Ya, kita akan dapatkan ini. Kita lihat apakah kita dapat PDF-nya atau enggak. Oke, kalau tidak dapat PDF-nya, maka kita bisa caranya seperti ini Pak. Saya blok, klik kanan, find available PDF. Oke, tunggu Pak. Klik kanan, find available PDF. Ini nyari. Nah, ini dapat Pak. 1, 2. Begitu Pak Samsul? 3. Kenapa dia dapat? Karena open access. Kalau tidak nggak open access? Kalau tidak open access bisa, tapi Bapak misal ya kalau teman-teman UGM tentu kalau lakukan ini di dalam kampus UGM dan termasuk yang diakses, paper itu termasuk yang bisa diakses, gitu. Meskipun bukan open access atau berbayar, tapi ternyata dilanggan, maka bisa dilakukan hal seperti ini. Mestinya ya, saya belum praktekkan kayaknya, tapi mestinya bisa karena ada akses. Tapi kalau misalnya no PDF phone di sini. Ya, kalau misalnya no PDF phone itu ada yang kemudian ngakalinya pakai yang ini Pak, ini. Jadi ini kan bisa di set juga automatic PDF download gitu. Nah, kalau tidak dapat, gitu, kalau tidak dapat, ini saya cancel ya Pak. Ini klik kanan, kemudian di sini ada update Skyhub PDF. Jadi kalau ada, ya kalau teman-teman ada yang memanfaatkan itu bisa monggo bisa dicoba ya. Klik kanan ini Pak. Update Skyhub PDF. Ya, begitu Pak. Tapi itu harus tapi itu harus diinstal dulu Pak, itu plugin. Sampun. Ya? Saya udah install ini Skyhub-nya. Oh gitu. Coba share screen Pak. Ya. Izin Mas Pur, kalau untuk Skyhub untuk artikel Indonesia nggak bisa Pak? Nggak bisa. Oke, coba aja Pak. Nah itu Pak, paling bawah itu Pak. Nggak ada reaksi apapun. Nggak ada reaksi apapun. Coba yang kanan itu di scroll ke bawah Pak. Scroll ke bawah. Oke, sudah ada DOI-nya ya. Sebentar. Klik edit Pak, sebelah kiri atas Pak. Kemudian minta di reset ya. Bukan, kiri atas. Kiri atas. Bukan, kiri. Bagiannya edit. Preference. Kemudian Skyhub. Oh, sudah otomatis ya? Sudah. Atau mungkin nggak dimiliki mungkin ini Pak. Kayaknya sih harus berbayar. Kayaknya enggak. Karena yang baru-baru tetap nggak bisa diakses. Tidak langsung tersedia di sana. Nah, gitu Pak. Okay. Tapi prinsipnya begitu, monggo nanti bisa dicoba. Nah ini juga translate-nya udah saya checklist semua, tapi anotasinya nggak tertranslate. Coba Pak, coba diulangi Pak. Ini. Ini. Bahasa Inggris ya? Belum tertranslate ya. Coba di blok dulu Pak. Coba cek setting ini Pak, setting translate-nya Pak. Jangan-jangan Inggris itu Inggris itu Pak. Indonesia Inggris. Tapi ini kan paper Bapak Inggris Pak, aslinya Pak. Oh iya kebalik. Ya kebalik. Iya. Coba nanti dipindah Pak. Iya. Materson. Baik Pak. Cukup Pak? Ya sampun. Iya siap. Itu hanya keliru setting sumber dan arahnya.